Saat kemarin saya belajar spiritual mapping dengan Dad Stephen, pengalaman yang sangat luar biasa. Anak-anak apostolik dituntun untuk berdoa untuk provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Secara pribadi ini adalah hal yang untuk pertama kalinya saya alami, di mana saya bisa melihat kondisi atau keadaan sebuah kota atau bangsa. Sebelumnya saya tidak memiliki pengalaman yang spesifik untuk mendoakan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Dulunya saya sering berpikir, saya tidak percaya diri kalau saya tidak dapat berdoa untuk Indonesia. Tetapi dalam tuntunan Pastor Stephen, di situ saya mengalami hal yang baru, ternyata saya bisa berdoa untuk Indonesia. Kemarin kita kita dipimpin untuk membagi Indonesia secara provinsi, dan saat itu saya memilih Sumba, Maluku Utara. Saat saya mendoakan provinsi itu, saya betul-betul merasakan apa yang Tuhan mau taruh untuk provinsi itu. Dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan mau mengubahkan setiap provinsi. Tuhan mau membuat Maluku Utara mengalami revival kembali. Tuhan mau roh kemiskinan tidak ada lagi di Sumba. Tuhan terus memberikan janji-janjinya yang baru, dan Tuhan mau melakukan perubahan besar-besaran di setiap provinsi itu. Tuhan taruh di dalam hati saya untuk mendoakan Maluku Utara dan Bali. Waktu saya berdoa untuk Maluku Utara, itu seperti kayak ada awan tebal yang ada di sekitar Maluku Utara. Nah, di situ saya dapatin ada roh-roh kemanusiawian, roh korupsi, roh hedonisme dan sebagainya. Terus yang kedua, saya mendapati yang Tuhan taruh dalam penglihatan saya bahwa di Bali itu ada semacam kayak orang-orang pada menyembah berhala. Jadi ini yang sudah Tuhan taruh di dalam hati saya tentang Bali, bahwa penyembah-penyembah berhala di Bali, saatnya bahwa Bali itu sudah harus berubah, karena Tuhan sudah berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang akan kau sembah, bukan patung-patung berhala lagi." Pada saat berdoa, saya tergerak untuk mendoakan Bali dan Sulawesi Utara, di mana di alam roh saya melihat provinsi Bali itu ditutupi oleh awan gelap, dan ada awan yang baru, yaitu awan yang putih dan disinari oleh matahari. Awan gelap itu tiba-tiba pergi begitu saja, dan sinar matahari menyinari kota Bali. Saya mendapat impresi kalau di Bali ada banyak kegelapan yang terjadi, orang-orang Bali masih menyembah Allah lain, dan saya mendapat impresi dengan waktu yang secepatnya Tuhan akan mengubahkan kota Bali, di mana Tuhan akan membuat penduduk Bali kembali kepada Tuhan dan menyembah kepadanya. Yang kedua tentang Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara, saya melihat ada beberapa raksasa yang menguasai penduduk Sulawesi Utara, di mana ada roh hedonisme, ada roh kerusuhan di sana. Tetapi yang saya percaya, di Sulawesi Utara akan bangkit gereja-gereja, dan gereja-gereja tersebut akan bersatu, akan bergandengan tangan untuk membangun tubuh Kristus, untuk menyelesaikan apa yang menjadi agenda Tuhan. Dan secara spesifik kemarin ketika saya mendoakan Indonesia, dalam hal ini provinsi yang saya doakan yaitu daerah Papua dan Sulawesi Selatan. Ketika saya mendoakan Papua, saya mendapati Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk daerah Papua, dan saya percaya akan ada terjadi revival yang besar atas Indonesia Timur. Secara pribadi ini adalah hal yang untuk pertama kalinya saya alami, di mana saya bisa melihat kondisi atau keadaan sebuah kota atau bangsa. Tapi setelah saya mengalami sendiri bagaimana kami dituntun untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi atas sebuah kota atau melakukan spiritual mapping, saya mendapati ini sangat dibutuhkan oleh para revivalist dan reformer Indonesia. Karena sebagai revivalist dan reformer, ketika kita mampu melihat kondisi keadaan yang ada pada sebuah kota atau bangsa, kita akan mampu dengan lebih baik lagi atau secara efektif untuk mewujudkan apa yang menjadi isi hati Tuhan atas sebuah kota. Dan saya percaya ketika anak-anak apostolik berdoa, doa-doa yang dinaikkan itu pasti akan dikabulkan. Dan dengan secepatnya saya percaya Tuhan akan mengubahkan Indonesia untuk mengalami perubahan yang sangat besar, di mana orang-orang Indonesia akan datang berbalik kepada Tuhan, dan akan bangkit revivalist and reformers di Indonesia, dan Indonesia akan menjadi pusat kegerakan bangsa-bangsa.